Murji'ah itu diambil dari kata irja yang artinya takhir. Murji'ah itu diambil dari kata al-irja. Apa maknanya? At-takhir, mengakhirkan. Mengakhirkan apa? Takhirul amal an musammal iman. Mengakhirkan amalan dari konsep iman. Jadi setiap kaum orang yang tidak memasukkan amal terhadap iman itu namanya Murji'ah. Berarti menurut Murji'ah iman itu bisa hati saja, keyakinan hati. Bisa iman itu hanya ucapan saja. Sebagaimana banyak firqah-firqah yang sesat dalam masalah ini, yaitu Murji'ah. Jadi Murji'ah itu bersekte-sekte. Yang paling masyhur ada 4 sekte jemaah. Berapa Murji'ah yang paling masyhur? 4 sekte. Yang pertama Jahmiyah dia. Jahmiyah ini mengatakan katanya iman itu al-iman huwal ma'rifah. Apa konsep iman menurut Jahmiyah? Jahmiyah itu suatu kaum yang mengikuti pemahamannya seorang bernama Jaham bin Safwan. Kaum sesat. Jahmiyah ini dinamakan Jahmiyah dinisbatkan kepada siapa? Pendirinya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Jaham bin Safwan berguru kepada Al-Ja'ad bin Dirham. Yang mereka sesat dalam takdir, mereka sesat dalam sifat-sifat Allah, mereka sesat juga dalam masalah konsep iman. Nah, menurut Jahmiyah iman itu apa? Apa iman itu? Al-ma'rifah. Apa al-ma'rifah maksudnya? Iman itu kenal Allah. Pokoknya orang kenal Allah mukmin dia. Berarti konsekuensinya iblis adalah mukmin. Iblis mukmin menurut konsep iman siapa? Jahmiyah. Dan Jahmiyah dalam konsep iman dia itu Murji'ah. Hati-hati di sini. Jahmiyah dalam konsep iman dia itu termasuk kelompok apa namanya? Murji'ah. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan amal terhadap iman. Bahkan iman menurut mereka hanya ma'rifah. Yang kedua, ayol ikhwah, Murji'ah itu aliran yang namanya Al-Karamiyah. Ini sekarang ngaji akidah dulu sebentar. Al-Karamiyah, dia pengikut Muhammad bin Karam. Namanya orang yang mencetusnya ini adalah namanya Muhammad bin Karam, yang wafat sekitar tahun 264. Muhammad bin Karam. Apa konsep iman menurut Muhammad bin Karam yang pengikutnya dinamakan Karamiyah? Yang dia dalam konsep iman ya Murji'ah karena dia tidak masukkan amal. Iman menurut Muhammad bin Karam yang namanya menjadi Karamiyah adalah al-iman huwa al-qaul bil lisani faqat. Iman menurut mereka itu ucapan lisan. Pokoknya orang sudah syahadat muslim sudah, walaupun tidak diimani oleh hatinya. Berarti konsekuensinya bahwa kalau iman hanya ucapan di lisan, walaupun tidak diamalkan, walaupun tidak diyakini oleh hati, maknanya berarti, konsekuensinya berarti orang-orang munafik adalah mukmin. Karena orang munafik mengatakan la ilaha illallah Muhammad. Bahkan orang munafik salat bersama Rasulullah. Wa idza qamu ila salaqamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat mereka sholat bersama Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mereka sholat itu dengan malas. Malas mereka sholat dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi orang munafik itu sholat, orang munafik itu berzikir, tapi zikirnya sayang sedikit. Sehingga bagaimana kita dibandingkan orang-orang munafikun ya ikhwah, yang zikir orang munafik itu katanya zikir tapi sedikit zikirnya. Makanya dalam Quran tidak diperintahkan kita berzikir, tapi Quran memerintahkan wadhkurullaha dzikran katsira. Tidak sekedar diminta berzikir, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Nih, orang munafik mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak beriman, kata Allah. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Baik ya. Jadi menurut Karamiyah iman itu apa? Ucapan di lisan. Berarti konsekuensinya ya, berarti orang munafik mukmin. Padahal orang munafik bukan. Baik. Yang ketiga Asy'ariyah. Murji'ah yang ketiga Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu dalam konsep iman apa dia kelompoknya? Murji'ah. Asy'ariyah itu adalah pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat. Dia di mana konsep iman menurut beliau adalah at-tasdiq bil qalbi faqat. Yaitu membenarkan dengan hati saja. Dan ini banyak mudaratnya ketika dipahami iman adalah keyakinan hati saja. Sebagaimana banyak kaum muslimin sekarang berbuat dosa maksiat,
dengan alasan iman di hati. Dia bela kemaksiatan dengan alasan iman di hati. Berapa banyak kaum muslimah sekarang yang ketika ditanya dan mereka tidak berjilbab, kenapa engkau tidak berjilbab? Tidak apa-apa, wong saya sudah menjilbabi hati. Jilbab menjilbabi hati. Atau kenapa kamu tidak sholat? Tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting iman di hati. Apalagi berdalil dengan hadis Nabi, at-taqwa hahuna, takwa tuh di sini kata Nabi juga. Jadi tidak perlu ditampakkan dengan amalan. Jadi banyak sekarang secara hakikinya kaum muslimin yang akidahnya seperti ini dalam konsep iman. Ketika mereka melakukan dosa maksiat, kenapa enggak melakukan ini? Ya enggak apa-apa, yang penting iman di hati. Taib. Yang keempat terakhir di antara murji'ah yang masyhur. Yang keempat adalah murji'atul fuqaha. Pencetus konsep iman yang menurut mereka iman ini adalah al-qaul bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah ucapan lisan dan keyakinan hati. Adapun amal, menurut murji'atul fuqaha, amal itu bukan bagian dari iman, tapi amal adalah matlubul iman. Apa katanya? Menurut murji'atul fuqaha, amal itu matlubu al-iman. Amal itu tuntutan iman.